Jadi soal ijazah palsu ya. Iya, Majelis. Ijazah palsunya siapa ini? Mantan Presiden diduga, Jokowi. ya? Mantan Presiden Jokowi. Itu yang saya dengar dari media. Ya, ya. Saya tidak tahu sendiri apakah itu palsu atau tidak. Jadi belum tahu palsu atau tidak juga ya? Tidak sama tahu, ya. Majelis. Kan yang menggugat ini ada dua orang, Iya, ya, Majelis. Pak Topan sama Pak Sutoto tadi, Bangun Satoto ya, terhadap kegiatan CLS ya, Citizen Lawsuit itu kan, warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah itu ya. Tahu tentang gugatan tentang CLS Bapak? Tidak tahu, Tidak Majelis. tahu juga, ya. Terus tadi kan tidak tahu ijazah palsu atau tidak ya kan? Iya, betul. Ya, di media-media seperti itu ya, Iya. tidak tahu ya. Jadi ini Pak Topan sama Pak Satoto ini keberatannya di mana? Apakah saksi tahu? Saya tidak tahu, Majelis. Keberatannya di mana? Saya mohon maaf, saya Iya. sampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim bahwa yang dipergunakan sebagai bukti yang tadi tunjukkan ijazah itu, Iya. yang disampaikan oleh penggugat itu adalah ijazah almarhum kakak saya, Majelis. Yang ijazah Almarhum kakak saya ketika beliau menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yang saya ketahui beliau sebagai mahasiswa tahun 1979. Ijazah kakak saksi ya. Ya, Namanya kakak saksi namanya Bambang Rudi Harto. Bambang Rudi Harto ya. Ya. Rudi Harto. Memang saksi kan punya berapa saudara? Ada kami berdua, Majelis. Dua saudara ya. Ya. Dua saudara. Saya yang paling kecil. Yang saya kecil, bungsu. Oh bungsu, jadi dua ya. Ya, Yang tadi betul, Bambang Rudi Harto. Rudi Harto yang pertama. Yang pertama. Anak pertama, anak kedua saudara. Betul, Majelis. Kedua ya. Bapak Ibu namanya? Bapak namanya Sukirna bin Surya. Sukirna bin Surya. Sukirna bin Surya. Ibu namanya Sri Rahayu binti Hadiwasita. Sri Rahayu ya. Sri Rahayu binti Hadiwasita. Hadiwasita. Bapak ini lahir di mana bapaknya? Bapak lahir di Sukabumi. Oh, makanya namanya tadi Sukirna. Ya. Sukirna Sukabumi ya. Ya. Ibu di Indramayu. Indramayu. Ya. Itu orang Jawa Barat ya. Iya, betul. Iya. Tinggal di Bogor tadi ya. Ibu dan bapak tinggal di Semarang, terakhir di Semarang. Oh, di Semarang. Meninggalnya saya makamkan di Bogor. Oh, benar di Bogor ya. Ya. Di Bogor di mana? Dimakamkannya? Dimakamkan di apa itu namanya, di lupa namanya, di daerah saya sering lewat situ tapi kok ditanya jadi lupa ya. Iya, kadang-kadang begitu kalau di sidangan lupa. Saya sering lewat situ, Majelis. Jalan besar sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya, Pleret itu, Pak. Namanya apa sih itu? Lupa. Di daerah Kebun Pedes lah, jelas. Oh, Kebun Pedes ya. Daerah Kebun Pedes. Udah lama meninggal bapaknya. Bapak sudah lama meninggal tahun 1990. Oh. Ibu kurang lebih tahun 2003 ya, kurang lebih ya. 2003 ya. Saya enggak terlalu. Ya. Sehubungan tadi dengan Bambang Rudito kan ya. Bambang Rudi Harto. Rudi Harto ya, ya. Bambang Rudi Harto itu. Ijazah kuliah di mana Bambang? Beliau atau almarhum kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kehutanan, UGM ya. Kehutanan. Gadjah Mada. Tahun berapa? Lulus tahun berapa lulusnya? Lulus tahun 1985. 85 ya.
beliau atau almarhum di wisuda itu kalau tidak salah 18 Mei ya. Kalau tidak salah itu 18 Mei. 18 Mei 18 Mei tahun 1985. 85 ya. Sudah ya, Kak. Meninggalnya kapan? Meninggalnya 22 April tahun 2014 di Kuta di Bali. Di Bali ya? Ya, dimakamkan di sana. Oh, dimakamkan sana. Semua ada di berkas. Bekerja di Bali. Kebetulan waktu itu ada keperluan tapi tidak bekerja di Bali. Oh, ada keperluan. Pas ada keperluan meninggal di sana. Meninggal ya. Sakit atau? Sakit. Mohon maaf majelis, saya bisa Oh, melihat. boleh silakan lah. Ya, Bapak. Bukti P berapa, Pak? Apa penggugat? P9. Ada surat keterangan meninggal beliau. Surat keterangan meninggal tidak ada. Surat keterangan kita tidak Enggak, jadikan bukti. bukti tadi saya tanya, kan mau ditunjukkan ini. Bukti P berapa ini? Yang tadi, Bapak? Yang ijazah, Katanya. yang ijazah. Ijazah bukti P berapa? Surat keterangan meninggal. Oh, tidak dianukan. Tidak ada. Yang itu Pak, yang ijazah. Ijazah Bapak menunjukkan ijazah katanya tadi. Iya. P9. Sini ya. Bapak kan tunjukkan ijazah. Sini saya maju, nggak apa-apa. Bapak maju, ya. Namanya Bambang Rudi Harto ya. Nomor apa nih Pak? Nomor apa nih? Nggak tahu ya. Ini Pak fotonya. Foto Bambang ya. 7 bulan 5 ya. Sini Bapak. Sini aja masih nggak apa-apa. Sini aja. Kan mau tunjukkan ini P9 ya, ditunjukkan, ditampilkan. Ijazah ya. Tanggal lahir 3 bulan 4 1959 ya. Ini KTP-nya masih almarhum ya. 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 Kalau ada saksi-saksi yang lain atau ahli, saksi dikeluarkan aja Pak. Ada saksi yang lain jangan masuk ke dalam ya. 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 Kalau ada ahli, Di dalam. ahli juga di luar nanti juga ya. Di luar. Ini ya Pak. Bapak menjelaskan ini, silakan jelaskan. Iya. Kenapa ijazah ini bisa keluar? Jadi waktu itu sudah ada di media itu soal masalah ijazah dari mantan presiden Jokowi itu kan sudah dipermasalahkan di media, dan kalau tidak Duduk Bapak, duduk nanti Pak. Duduk Bapak petasnya nggak usah dibawa situ dah. Silakan dari situ aja silakan. Jadi kenapa ijazah almarhum kakak saya, almarhum Bambang Rudi Harto itu bisa keluar dan dijadikan sebagai bukti oleh pihak penggugat itu, kalau tidak salah ingat bersamaan dengan ribut-ribut soal ijazah. Pak, nggak boleh keluar. Kayak naik bis Bapak, kalau mobil jalan keluar mati. Izin Nah, majelis. bisa begitu. Kalau mau bawa izin gini, ya nggak bisa. Ya ada apa, silakan sampaikan. Ini kan kasihan juga Pak. Maaf majelis, tadi atas perintah majelis kalau ada saksi di luar lah itu kami melaksanakan perintah majelis. Ya, nanti lain kali ya Pak. Ya. Kalau mau keluar Ya. boleh nggak? Ya. Nanti kalau ini saksinya kasihannya kan ya, nggak didengarkan kan itu kan ya. Kita mendengarkan semua saksinya ya, apa yang ada di sidang ini ya. Lanjut Bapak. Ya. Ya, waktu itu saya lihat di media ribut-ribut soal ijazah yang diduga palsu dari mantan Presiden Joko Widodo. Itu pun saya lihat di media, dan waktu itu ada postingan dari, kalau tidak salah ya, dari salah seorang kader PSI namanya Dian Sandi yang memposting, kalau tidak salah ingat itu beliau memposting ini ijazah asli gitu. Nah, dari situ saya tergerak ya. Saya ingat apakah almarhum itu
sebagai mahasiswa UGM juga lulus. Saya mulai bongkar-bongkar arsip. Yang diposting itu yang ini? Bukan. Oh, bukan. Ijazahnya mantan Presiden Jokowi. Oh, bukan ya. Oleh Dian Sandi kalau Dian tidak Sandi. salah seperti itu. Aha. Nah, saya kemudian tergerak. Apakah betul kakak saya itu lulus dari Fakultas Kehutanan? Maka saya bongkar-bongkar arsip, ketemulah ini ijazah ini. Dan ijazah ini kemudian ya menurut saya ini asli. Kenapa? Karena saya tahu beliau itu sekolah dan kutu buku majelis. Karena tinggal satu rumah dengan saya. Saya tahu beliau itu belajarnya seperti apa. Saya tahu gitu ya. Almarhum itu, dan mohon maaf majelis, Ya. supaya tidak dituduh macam-macam, apakah benar kakak saya ini almarhum sekolah mengikuti proses yang berkesinambungan. Saya kebetulan bawa semua ijazah beliau, mulai dari SD, SMP hingga SMA. SMP, SMA ya. SD, SMP, SMA, S1. dan yang terakhir adalah ijazah S1 Fakultas Ketuhanan. Dok, S1. apa gelarnya apa waktu itu, Pak? Insinyur. Insinyur ya? Ya, waktu itu insinyur, yang saya ingat beliau adalah insinyur. Iya. Nah, setelah itu saya posting ini di sosial media, di kawan-kawan alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Posting Saya di grup alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Grup alumni ya? Iya. Alumni. Saya posting Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. UII berarti ya? Iya, Di Jogja ini? di Jogja. Jogja. Saya posting, dan kemudian dari situlah kemudian terjadilah perdebatan apakah ini ijazah asli atau tidak. Nah, yang saya ketahui majelis, saya yakini bahwa ini adalah ijazah asli. Yang punya Saya. Bambang ya? Ya, punya Bambang almarhum Rudi Harto ya? Ya, ini adalah saya yakini, insya Allah ini adalah ijazah asli. Karena saya tahu proses ketika beliau belajar, yang tadi sudah saya tunjukkan, mulai dari SD, SMA hingga perguruan tinggi. Beliau adalah kutu buku. Dan kemudian juga saya juga menemukan daftar nilai program atau yudisium. Ini asli majelis. Iya. Ya, ini asli. Kemudian juga saya menemukan Panca Prastia alumni Universitas Indonesia. Ikrar ya? Ikrar. Ya, ikrar ya? alumni. Ikrar juga ada ikrar. Ini kalau tidak salah ingat diberikan ketika bersamaan dengan wisuda tanggal 18 Mei 1985. Di sini jelas mata kuliah apa saja yang diikuti oleh almarhum saya baca, dan ini ada 161 SKS majelis. 161 SKS. 161 SKS. Antara lain KKN juga dihitung sebagai SKS. SKS. Hubungannya dengan yang ijazah Jokowi apa? Saya tidak tahu apakah Tidak tahu, ya. ijazah Jokowi ini berkaitan dengan ijazah ini, saya tidak tahu. Saya hanya Tidak tahu ingin ya. mencoba Itu aja ya. menjelaskan Tidak tahu ya. ijazah yang Punya dimiliki kakaknya ya. oleh almarhum Bambang kakak Rudi saya. Harto tadi ya. Pak, ada mau tanya? Saya alihkan ya pertanyaan ke anggota dulu. Silakan Pak. Baik, terima kasih majelis. Pak, Berikan kesempatan. saudara katakan saudara kakak dari Bambang, Saya adik. Rudi Harto. kemudian saudara katakan bahwa dulu kuliah sama-sama di Jogja gitu. Kuliah sama-sama, beliau di Fakultas Kehutanan, saya di Fakultas Hukum, dan kita satu rumah. Ya. Pada waktu itu rumah sendiri atau kos di sana? Ngontrak majelis. Ya, di Penegangsan. Kemudian saudara juga tahu siapa teman-teman dari Pak almarhum Bambang Rudi Harto. Saya tidak tahu persis karena
beliau itu terus terang jarang bersosialisasi. Ya mungkin ada temannya, tapi saya tidak terlalu memberikan perhatian karena saya juga kuliah kan. Saya punya kesibukan sendiri, beliau punya kesibukan sendiri. Tapi yang jelas beliau itu kutu buku. Tapi kemudian Pak Bambang telah meninggal. Betul, Pak. Oke. Siapa yang menyimpan dokumen? Saya adalah ahli waris satu-satunya. Dan ini ada putusan atau penetapan Pengadilan Agama Bogor yang menetapkan bahwa saya adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum. Dan yang menyimpan dokumen ini adalah saya. Mohon maaf, berkeluarga juga Pak Bambang? Tidak. Jadi saudara yang menyimpan dokumen-dokumen. Betul, majelis. Selama ini juga sebelum ada tadi sudah katakan ada permasalahan tentang jasa itu, Iya. ini juga tidak diutik-utik. Saya nggak tahu. Saya masukkan, saya taruh di sembarang tempat aja. Kalau tidak salah ini saya taruh di lantai 2 di rak-rak buku saya gitu loh, di rak buku saya. Tapi begitu setelah ada kejadian ini, saya harus simpan karena ini sangat bermanfaat sekali saat ini momen yang akan datang. Saya simpan di lemari besi. Gitu. Jadi setelah ada persoalan itu Baru saya simpan. baru sudah cari. Saya cari setelah adanya ribut-ribut ini, terutama ketika ada yang tadi saya sampaikan, ketika salah satu kader PSI mengupload ijazah Pak Jokowi, itu tergerak hati saya. Jangan-jangan abangku itu benar nggak sekolah dan lulus, maka saya carilah ini dokumen ini. Pada waktu itu saudara kan tadi masih apakah benar lulus atau tidak? Iya, awalnya begitu. Awalnya begitu. Itu memang juga ada wisuda dan sebagainya. Saya tidak tahu. Saya tidak mengikuti apakah beliau wisuda atau tidak. Saya tidak mengikuti. Karena tahun 85 itu juga saya kan sedang kuliah ya. Sedang persiapan mungkin ujian semester atau seperti apalah. Bertanya dari kesempatan. Baik Pak, saya lanjutkan. Itu dokumen ijazahnya atas nama Bapak Bambang Rudi Harto ditemukan di mana tadi Bapak Jadi pertama majelis ya, ketika ini diketemukan, itu disimpan di safety deposit box di Bank Mandiri. Ya. Kemudian ada salah seorang pembantu beliau yang menginformasikan bahwa beliau meninggalkan kunci safety deposit box di Bank Mandiri di Cakung. Nah, saya kan tidak bisa membuka itu kalau saya ini siapa, hubungan dengan beliau itu siapa gitu. Maka saya buatlah penetapan ahli waris ini. Nah, kemudian setelah membuat penetapan ahli waris, saya buka safety deposit box itu, tapi saya nggak terlalu perhatian dengan ini ya, dengan UGM ini, karena ada banyak Al-Quran, kemudian ada uang, ada tabungan. Nah, saya fokus saja terus terang kepada uang itu waktu itu. Saya nggak terlalu fokus perhatian kepada ini. Ini saya taruh aja di rak buku di ruang atas di rumah saya. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi Bapak pertama kali melihat kapan itu? Ketika itu rame-rame soal Dian Sandi posting, kalau tidak salah ya, salah ingat, Dian Sandi posting inilah ijazah asli Bapak Joko Widodo. Nah, dari situ saya tergerak untuk mencari bener nggak kakak saya ini lulusan Fakultas Kehutanan gitu. Terus apakah juga Bapak juga membandingkan atau pernah juga ada perbandingan yang lain ijazah dengan ijazah pada waktu itu, ijazahnya Bapak Bambang selain dengan Pak Jokowi sama yang dikuasai yang Ya, saya tidak mempunyai kemampuan untuk membandingkan karena saya bukan ahlinya. Tapi yang jelas bahwa ijazah ini asli karena yang saya lihat ini kalau di center majelis ini keluar hologramnya. Tuh, aduh. Saya ketahui ini majelis. Ya, hologramnya. Ini hologramnya. Oh ya. Ya.
Tapi sebagai salah satu indikasi bahwa ini asli dari informasi bahwa ada hologram di balik ijazah ini. Jadi itu memang kakak saudara memang benar-benar kuliah sampai menyelesaikan strata 1 ya. Alhamdulillah. Ya, kalau Bapak kan juga kuliah kurang lebih di angkatan yang tidak jauh berbeda. Saya tahun 80 kuliah. 80, Ya. kakaknya tahun 79. 79. Kalau zaman seperti Bapak dulu, apakah memang ada istilahnya untuk sekian itu mendapatkan ijazah secara D3, kemudian itu selanjutnya bisa menempuh ke strata 1 zaman Bapak? Kalau di saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, saya punya gelar BCHK juga, sarjana muga hukum. Kalau di Fakultas Kehutanan saya tidak tahu. Tapi kalau zaman Bapak di alma mater Bapak menempuh BCHK, dulu ya, ya, baru kemudian lanjut ke S1. S1-nya. Ya. Ya. Jadi kalau untuk BCHK itu disetarakan dengan D3 atau bagaimana itu Pak? Saya kurang paham itu Pak. Yang jelas saya ada titel itu BCHK. Jadi ada 2 titel kalau dulu ya. Kalau dulu Pak, ya. Nggih. Kan berat. Terima Tapi kasih. Ya, majelis. hanya 3 orang ya Pak ya. Yang depannya 3 aja, 3 Ya, orang kami saja ya. bertiga. Oke, baik. Kalau yang belakang mau tanya ke Bapak aja gitu, Oke, karena baik. kami 3, ini juga 3, ya supaya waktunya efisien. Silakan Oke, Pak. baik. Ya. Saudara saksi. Saudara saksi tadi sudah menerangkan mengenai adanya ijazah yang pernah dimuat di sosial media, dimuat oleh Dian Sandi. Betul begitu ya kesaksian saudara ya? Iya, betul. Oke. Betul Pak, ya. Apa yang saudara lihat berbeda dengan yang dipunyai oleh ijazah kakaknya saudara ini? Apa? Tadi sudah melihat antara lain hologram ya. Apalagi perbedaan yang saudara lihat pada ijazah yang kami jadikan di sini bukti P1 itu ya. Yang kemudian dimuat di media sosial. Apa yang saudara saksi lihat berbeda dengan ijazah yang dipunyai oleh kakaknya saksi? P1-nya ini ya Pak? P1-nya bukan ini. Saya nggak tahu P1-nya. P1-nya itu Tunjukkan, Bapak tunjukkan ada P1, tunjukkan. P1. Tunjukkan. Nah, biar jelas. Bapak nggak ngerti ya. P1 yang mana kan tuh ya. Silakan. Ijazah Jokowi. Ijazah itu ini berapa? Gugatan. P7 ya, silakan. P7 silakan. Ya. Ya. Unggahan Dian Sandi P7. Ya, ya Majelis. silakan. Ya, silakan. Sudah. Pertanyaannya silakan. Nah, ada nggak kopi ijazah? Ada sudah? Ada. Tunjukkan, Pak. Jadikan satu. Ya yang mana? Jadikan satu. Oh, nggak jadikan satu. Nah. Nah, ini dia. Ini Pak, langsung aja. Silakan. Nah. Silakan maju Bapaknya. Nah, biar melihat juga. Ya, silakan maju. Lihat ini ya, saudara saksi. Apa yang saudara lihat berbeda dengan yang saudara punyanya kakaknya saksi ini? Yang pertama, ini yang penglihatan saya ya, Iya. sebagai orang awam. Pertama adalah materai. Materai kalau di sini kan merah. Apakah tahunnya sama? Tahun lulusnya sama? Tahun lulusnya sama, tahun 1985. Materinya, apa perbedaan materinya di mana? Warnanya Pak. Warnanya berbeda. Kalau di ijazah yang diposting oleh Dian Sandi ini, ijazah Bapak Joko Widodo hijau, kalau di sini merah. Oke, perbedaannya. Pertama, kemudian yang kedua, Lintasan cap yang apa yang lintasan saudara lihat cap berbeda? ini melewati foto Pak, kelihatan nih. Apa yang saudara lihat? Apa namanya itu? Apa namanya tadi? Ya, Pertanyaannya? Lintasan cap. Oh, lintasan cap. Kalau di sini saya tidak melihat apakah capnya itu melintas pada
foto Pak yang dikatakan sebagai Pak Jokowi, saya tidak melihat ada tab yang melintas. Saudara lihat kita juga. Ya, kalau di sini jelas ada hologram yang tadi mungkin majelis bisa melihat. Kalau di sini tidak melihat, Pak. Tidak melihat adanya hologram, tidak melihat. Oke, Ya, baik. silakan duduk kembali. Ya. Oke. Kemudian nilai materainya di situ berapa? 100, Pak. 100. Yang saudara lihat di situ berapa tadi nilai materainya? Tidak kelihatan ya, Pak. Bisa. Nilai materainya disebutkan. Kami punya data digital, boleh kami melihat. Baik. Di apa? Oh, di situ ya, silakan. Silakan dari kuasa tergugat, turut tergugat, silakan. Maju. Nah, besarkan. Oh ya, ini lebih gede. Ini lebih besar. Ini lebih besar. Ini besar. Lebih besar. Bisa di center. Ya, sama 100. 500 itu. 100 nilai. Nilai 100. sama 100 ya? Warnanya beda ya. Sama. Nilainya berapa itu? 100. Kalau yang Sama 100. sama-sama 100. Caranya. Itu 1.500. Ya. Ya. Yang ini berapa? 500. Kami lanjutkan majelis. Lanjut, silakan. Ya. Baik, saudara saksi. Saudara saksi tadi bersaksi bahwa kakak saudara itu hidup dalam satu rumah dengan saudara saksi ya. Ketika tergugat satu itu menjadi wali kota, ya, apakah kakaknya saudara saksi pernah bercerita pada saudara itu alumni saya loh, pernah mengatakan begitu nggak? Tergugatnya jadi wali kota kapan ya, Pak? Karena 2005, 2005 ya. Ya. Karena kakak saya ini kan meninggal 2014. 15 ya, jadi wali kota. 2014. Tidak pernah Saya ada. tidak pernah mendengar bahwa beliau menyampaikan, almarhum menyampaikan bahwa wali kota Solo waktu itu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah. Fakultas Kehutanan. Pernah Fakultas mendengar Kehutanan nggak, UGM. saudara saksi pernah mendengar nggak bahwa kakaknya saudara itu mengadakan alumni dengan fakultasnya gitu? Pernah mendengar begitu nggak? Datang ke acara alumni pernah benar? Saya tidak pernah mendengar. Saya tidak Oke. pernah mendengar. Saudara pernah mendengar atau tidak tergugat satu itu pernah menjadi gubernur DKI? Saya Ya, pernah. Tahu nggak? Saya tahu. Tahu. Saya tahu. Pada waktu itu kakak saudara masih hidup nggak ketika Itu tahun berapa, Pak? Jadi gubernur? 2012? Kakak saya kan 2014 ya. Ya, Beliau meninggal 2014. tergugat satu jadi gubernur 2012. Tidak pernah menyampaikan Tidak. bahwa Itu alumni. Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah menyampaikan Tidak begitu. pernah. Beliau tidak pernah menyampaikan hal itu. Oke, baik. Saudara pernah tahu nggak kakak saudara itu dulu KKN di mana, pernah tahu nggak? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi Terus angka di sini menunjukkan ada menunjukkan ya, ada. tapi lokasinya tidak Saya pernah. tidak tahu. Tidak pernah tahu ya. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan. Baik, saudara saksi, pernyataan saudara sangat menarik kaitannya dengan pernah KKN. Saya ingin tunjukkan, tadi saudara mengawali pernyataan dengan mengatakan pernah melihat postingan Dian Sandi. Saya ingin tunjukkan apakah foto yang dipostingan itu seperti dalam buku alumni. Mohon maaf, majelis. Silakan. Bukti Apakah ijazah yang diposting Dian Sandi fotonya seperti ini? Ya, saudara lihat. ya saya yakini Seperti ini. ya.
ini majelis ini kami jadikan bukti ya bahwa saksi mengakui melihat ijazah Presiden ke-7 seperti di dalam foto ini. Bukti berapa itu? Ini bukti berapa? Muka alumni. P28. Ya. Ini kakak saya Ya. di sini nih Pak. Silakan maju. Maju Pak, silakan. Nih dari biar lihat dulu. Jadi ini ada bukti yang diposting Dian Sandi adalah sama persis dengan yang ada di buku alumni. Ya. Begitu ya saksi ya. Saksikan tegas pernyataannya. Clear. Dan tadi ada kakak saya juga nomor 269 halaman Ini ada ya 269, jadi buku ini tidak bisa dimanipulasi siapapun. 269. Apakah ini kakak saudara? Ya, ini betul. kakak saudara. Betul Pak. Ya. Bambang Rudiharto, Ya. Semarang lahir dan ya. Kakak saya Pak. Almarhum. Mana bukti? Cek Pak. Cek. Mana? Ya, tentunya ijazah sama ini. Iya, Pak Bang. Oh ya, cekkan. Mari Bapak. Sama. Pak Bambang, buka fotonya Pak. Foto ini kan Pak Bambang. Silakan lihat. Di halaman 269 Bapak. Oke, cukup. Silakan. Ini balikin lagi Pak. Ah. Saya lanjutkan pertanyaan kepada saksi saudara Rujito ya. Tadi saudara mengatakan bahwa selama tinggal di Jogja tinggal satu rumah, tentu tahu kebiasaan kakaknya dan tadi menyampaikan kakaknya itu kutu buku. Terus saudara sempat menyinggung bahwa kakaknya juga, apakah KKN itu ada nilainya, saudara saksi? Saya melihatnya di ini Pak, di Ya. Daftar nilai program Ya, KKN itu ada nilainya Pak. ada nilainya ya. Ada nilainya. Beliau mendapatkan nilai C. Nilai C ya, Ya, nilai nilai C. nilai KKN-nya C. Lalu saudara kan menyimpan ijazah juga menyimpan skripsinya apa tidak? Saya tidak menyimpan skripsi. Tidak menyimpan skripsinya ya, tapi menyimpan ijazah, menyimpan transkrip nilai, Betul. menyimpan yudisium KKN. Yudisium KKN kan tercantum. Jadi satu, ya. Maaf ini Pak. Maaf UGM. Ya, tolong diperhatikan berapa syarat kelengkapan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, berapa SKS untuk mendapatkan predikat insinyur. Yang saya lihat ya Pak ya, berdasarkan daftar nilai program S1 Iya. ini, setelah saya hitung-hitung ini ada 161 SKS Pak. 161 Ya, SKS. setelah saya hitung-hitung. Ya. Ya. Pertanyaan saya lanjutkan, saudara saksi. Apakah tadi saudara saksi mengatakan bahwa era saudara sekolah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu ada BCHK, Universitas Islam, mohon maaf, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia itu ada gelar sarjana muda BCHK. Betul Pak. Pertanyaan saya, apakah kakak saudara pada saat kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada juga ada ijazah sarjana muda? Saya tidak menemukan Pak. Tidak menemukan. Adanya ijazah sarjana muda dari almarhum. Jadi kalau tadi lihat di buku alumni itu kan ada gambar foto Presiden ke-7. Ya, yang tadi saudara lihat, artinya kalau sama-sama kuliah pada saat itu kakak saudara tidak pernah mendapatkan gelar sarjana muda. Sepengetahuan saya tidak ada ya Pak ya. Sepengetahuan Ya. saudara tidak ada. Lalu
proses berikutnya, berapa nilai akademis kakak saudara, nilai indeks prestasi, nilai IPK, indeks prestasi kumulatif? Kalau menurut Ya. yang saya baca di Ya. daftar nilai program S1 ini, Ya, IP S1 2,78 ya Pak. 2,78. Pertanyaan saya selanjutnya, 2,78 itu ditempuh berapa tahun? 5 tahun, 4 tahun, atau bagaimana? Kalau melihat kelulusan beliau itu kan masuk tahun 1979. 79. Ini beliau lulus tahun 1985 berdasarkan ijazah ini. Ya, 1985. 85. Jadi kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun nilainya 2,78. 2,78. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, kalau saudara saksi ingat, apakah kakaknya pernah bercerita bahwa di UGM itu khususnya Fakultas Kehutanan bisa lulus dengan nilai di bawah 2? Tidak pernah cerita Pak. Tidak pernah cerita. Tidak pernah. Cukup dari kami, mungkin dilanjutkan rekan kami. Terakhir ya Pak ya. Izin majelis. Terakhir silakan. Ya, kami lanjutkan majelis. Saudara saksi, Iya Pak. tadi sudah disinggung sedikit tentang masa studi dari Pak Bambang Rudiharto. Menurut saksi tadi kan sudah dijelaskan bahwa Pak Bambang Rudiharto ini kan seorang kutu buku. Betul Pak, yang saya tahu. Ya, apakah Pak Bambang Rudiharto ini termasuk mahasiswa yang mungkin pintar, menengah, atau mungkin agak kurang kalau dari sisi nilai akademis? Saya tidak tahu Pak, yang jelas beliau itu kutu buku Pak. Mungkin kalau Belajar terus kerjaannya itu. belajar terus. Almarhum itu. Ya, dengan IPK 2,78 itu mendapatkan predikat apa? Predikatnya? Kalau di sini ada predikat memuaskan Pak. Memuaskan berarti. Kalau menurut daftar nilai program S1 ini. Memuaskan. Iya Pak. Jadi pada tahun 85 IPK 2,78 predikatnya adalah memuaskan. Menurut ini Pak, daftar nilai ini Pak. Menurut daftar nilai. Betul Pak. Padahal beliau tadi kan angkatannya angkatan tahun 79. Berarti menempuh 6 tahun dengan IPK 2,79 78. itu predikatnya adalah memuaskan. Baik, saya lanjutkan. Di dalam ijazah itu fotonya apakah capnya terlihat jelas? Terlihat jelas Pak untuk foto almarhum kakak saya. Apakah ada lintasannya yang mengenai fotonya itu? Apakah terlihat merah juga? Jelas Pak, terlihat ada lintasan merahnya. Ya. Apakah dalam foto itu, mohon maaf, sebelumnya saya bertanya dulu, apakah Pak Bambang Rudiharto ini biasa menggunakan kacamata? Sepengetahuan saya tidak Pak. Apakah beliau minus atau tidak begitu? Tidak. Tidak. Dalam foto ijazah itu, apakah beliau memakai kacamata? Tidak Pak. Apakah lazim ketika tahun 85 foto wisuda itu memakai kacamata? Saya tidak tahu Pak. Ya. Baik. Cukup yang mulia. Kesempatan diberikan kepada tergugat satu, silakan ya untuk bertanya ya. Saudara saksi Iya Pak. dengan keterangan yang telah saudara sampaikan, diantaranya bahwa kakak saudara almarhum Bambang Rudiharto pada masa hidupnya tidak pernah memberitahukan bahwa Pak Jokowi itu waktu menjabat sebagai Gubernur DKI sebagai alumni UGM. Benar ya? Betul Pak. Namun demikian, apakah juga pernah menjelaskan sebaliknya bahwa dia adalah lulusan UGM? Itu pertanyaannya Pak.
Ya, artinya Ya. di satu sisi, Ya. pertanyaan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum tergugat, saudara tadi kan memberikan keterangan bahwa adik saudara memang tidak pernah, Kakak, Pak. kakak ya tidak pernah menyampaikan sesuatu hal kepada saudara tentang status Pak Jokowi, bahwa dia adalah lulus UGM. Tidak pernah hal itu diterangkan ya. Tidak pernah, Pak. Lalu demikian apakah pernah menerangkan sebaliknya bahwa dia bukan lulusan UGM? Pernah tidak hal itu disampaikan kepada saudara saksi? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah disinggung-singgung ya. Baik. Jadi tidak pernah menyampaikan tentang status Pak Jokowi alumnus atau bukan. Untuk selanjutnya saudara saksi berkenaan dengan keterangan saudara setelah diperlihatkan bukti sebagaimana di dalam kode P7, saudara diminta untuk mencermati. Di satu sisi saudara memperhatikan dokumen asli, dalam waktu yang bersamaan saudara diminta untuk mencermati dokumen dalam bentuk fotokopi atau posting yang ada di X itu ya oleh Dian Sandi. Saudara menerangkan di sana terdapat perbedaan, benar ya saudara saksi ya? Ya, yang saya lihat seperti itu, Pak. Saksi. Ya. Perbedaan antara apa yang telah diposting di dalam X dengan dokumen asli milik kakak saudara ya. Betul, Pak. Tapi saudara belum pernah ya untuk melihat, mencermati yang pada akhirnya bisa memberikan penilaian bukti berupa ijazah kakak saudara asli dengan ijazah serupa tetapi juga asli, belum membedakan saudara, belum pernah ya. Saya tidak pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi, Pak. Saya hanya melihat yang diposting oleh Dian Sandi. Apa yang ada di dalam posting X oleh Dian Sandi. Betul, Pak. Jadi apa yang saudara terangkan sebatas membenarkan bahwa benar ijazah atas nama Bambang Rudi Harto yang saat ini almarhum dan diajukan sebagai salah satu alat bukti oleh pihak tergugat itu benar-benar ijazah adik kakak saudara almarhum ya. Betul, Pak. Ijazah almarhum kakak saya. Sedangkan terkait dengan peristiwa yang menjadi pokok sengketa di dalam perkara ini yang pada akhirnya saudara dihadirkan lebih ketara sebagai saksi, itu tentang apa saudara tidak mengetahui? Ya, yang saya ketahui dari mass media kan soal gugatan terhadap ijazah Pak Jokowi. Ya. Yang menjadi pokok sengketanya apa saudara tidak tahu pasti ya? Tidak tahu pasti, Pak, karena kan saya tidak baca gugatannya dan lain sebagainya. Saya hanya mendengar membaca dari media saja. Ya. Gugatan tentang ijazah palsu. Iya, kurang lebih seperti itu, Pak. Kemudian saudara saksi untuk memastikan kakak saudara almarhum Bambang Rudi Harto ini lulus itu masuknya lulusnya tahun berapa tadi? Kalau melihat ijazahnya tahun 85, Pak. Tepatnya tanggal berapa? Kalau menurut ijazah tanggal 7 Mei 1985. 7 Mei ya. Oke. Saudara mengetahui kapan Pak Jokowi lulus sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam ijazah yang diposting di X tadi. Kalau tidak salah bulan November ya, Pak ya. Tahun 1985. Di terdapat perbedaan ya. Ya, perbedaan bulan. Tahunnya sama, Pak. Ya. Baik, kemudian untuk keterangan yang ingin misalnya dimintakan kepada saksi cukup. Cukup ya, 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 Terima kasih kepada saksi. ya. Terima kasih sama-sama, Pak. Selanjutnya tergugat 2, 3 dan turut tergugat, silakan. Ada pertanyaan? Tidak bertanya ya, nggak apa-apa. Lanjut tergugat 4, ada pertanyaan? Tidak bertanya juga ya? Iya. Nah, masing-masing ya keberatannya di kesimpulan terhadap keterangan saksi. Kalau ada keberatan, kalau tidak ya tetap ya. Demikian ya, Pak ya.
Terima kasih Terima Pak. kasih telah memberikan keterangan sebagai saksi ya. Terima kasih Pak, sama-sama. Apa adanya ya Pak ya, itu apa Insya adanya Allah, ya. insya Allah. Insya Allah ya. Demikian ya. Terima kasih Bapak, boleh kembali ke belakang ya. Baik rekan-rekan semua, saya menyampaikan secara singkat padat. Persidangan hari ini kita menyampaikan 3 orang dan semuanya saksi fakta. Kesaksian Pak Bagas itu sangat mencerahkan kepada kami. Selain beliau alumni UGM, beliau adalah juga seorang dosen, dan yang sangat menarik dari kesaksiannya, berulang-ulang ditanya oleh kuasa tergugat 2, 3 ya. Dia mengatakan, apakah pernah melihat skripsi yang tidak ada tanda tangannya? Beliau mengatakan secara acak dia pernah baik ke Fakultas Hukum, Fakultas non eksak, Fakultas eksak. Dia mengatakan tidak ada. Dan di dalam tanya jawab tadi juga sudah ditegaskan 3 hal penting juga. 1, tidak mungkin yang namanya skripsi itu tidak ada tanda tangan dosen pembimbing. Yang kedua, kalau skripsi tidak ada dosen pembimbingnya, tidak mungkin menghasilkan sarjana. Dan yang ketiga, UGM itu tidak mengenal pembimbing skripsi itu 1. Pembimbing skripsi itu pasti 2 ya. Lalu beliau juga menerangkan bahwa pada masa beliau duduk sebagai mahasiswa, kebetulan itu kan mahasiswa hebat ya, dia lulusnya 4 tahun, saya hukum saja 6 tahun itu ya. Dia mengatakan tidak ada yang namanya transkrip nilai itu ditulis tangan, itu pada saat itu ya, sudah menggunakan mesin ketik. Lalu terhadap 2 saksi yang lain, yang saksi fakta, Michael, dia mengikuti dari awal peristiwa, baik itu di Ketoyan tempat KKN, baik itu di UGM tanggal 15 April. Dia mengatakan sejauh ini dia tidak pernah melihat ijazah asli itu ditunjukkan ya. Lalu saksi Pak Komardin Didin ketika menjawab pertanyaan kami, apakah pada saat dia mencari dengan mengajukan gugatan karena itu kaitannya dengan citizen lawsuit, negara sudah mengambil alih problema ini, dan dia jawab tegas tidak. Ketiga-tiganya mengatakan negara belum mengambil alih perkara ini, maka gugatan ini bergulir. Itu penjelasannya. Pekan depan beberapa saksi yang akan besok itu diberikan kesempatan saksi dari pihak tergugat. Dari pihak kami belum. Tadi sebut majelis kami memiliki saksi bukan hanya banyak, kalau bahasa Jawa banyak begitu ya. Ya. Itu. Tapi yang penting kami bersyukur hari ini semua saksi lancar menjawab, semua saksi mengerti peristiwa, dan yang pasti substansi dari keterangan 3 saksi tadi, tidak pernah mereka yang notabene melakukan penelitian itu melihat ijazah asli. Yang terpenting dari penjelasan saksi pertama, Michael Benyamin Sinaga apa ya? Dia mengatakan buku Rismond itu hasil penelitian. Nah, karena penelitian menurut saya ya jangan dikriminalkan sebagai kejahatan, balaslah juga dengan penelitian. Begitu? Oke. Yes, salam akal waras, merdeka. Dari keterangan saksi Michael Benyamin Sinaga, seorang wartawan, di dalam keterangannya bahwa benar dia telah menyaksikan secara langsung berupa media koran atau media cetak koran Kedaulatan Rakyat, di mana di dalam koran Kedaulatan Rakyat tersebut terdapat adanya salah satu nama Pak Joko Widodo sebagai peserta si penmaru yang telah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980. Itu selanjutnya saksi Michael ini juga memberikan satu keterangan yang pada pokoknya dia telah diberitahu oleh Pak Suryo ketika melakukan pemeriksaan terhadap
karya ilmiah para mahasiswa dalam skripsi di perpustakaan UGM yang terjadi tidak sebatas skripsinya Pak Jokowi, tapi ada beberapa skripsi. Ini keterangan saksi. Ya, ada beberapa skripsi juga terdapat adanya ruang tanda tangan penguji yang belum ditandatangani. Kemudian telah melihat juga adanya buku alumni, di mana di dalam buku alumni tersebut tertera nama Pak Jokowi. Masalah di dalam alumni tersebut terdapat adanya data yang keliru, menurut saya itu hal yang lazim. Misal mengenai data Pak Jokowi, salah satunya alumni SMA 6 Jogja, itu ada kemungkinan terjadi adanya suatu kelalaian atau kealpaan dari pihak petugas, dan itu bisa kami konfrontir dengan saksi-saksi yang akan hadir di kemudian. Nah, selain itu, ini yang selama ini selalu disangsikan atau diragukan oleh masyarakat termasuk penggugat mengenai kacamata. Nah, oleh Dr. Bagas, salah seorang dosen UGM yang dihadirkan oleh penggugat untuk memberikan keterangan sebagai saksi fakta, secara tegas dia menyatakan itu waktu untuk foto yang ditempel di ijazah diperkenankan mengenakan kacamata, sepanjang itu bukan kacamata hitam. Dan terbukti bahwa saksi Bagas dari Fakultas Teknik program studi teknik nuklir, di dalam ijazahnya juga tertera kaca, dia mengenakan foto yang berkacamata. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat termasuk penggugat selama ini bahwa Pak Jokowi mengenakan kacamata dianggap tidak lazim, terjawab tidak. Itulah yang ingin kami sampaikan kepada saudara. Sedangkan untuk saksi Komarudin kami memang sengaja tidak bertanya, dan sudah saya katakan mengingat apa yang disampaikan sebatas testimoni ketika dia melakukan gugatan dalam rangka untuk mendapatkan ijazah Pak Jokowi sebaik